Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke tutorial uji validitas dan reliabilitas, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri saya. Nama saya Dianus Sulfatimah, NIM 1785202060, Prodi Pendidikan Olahraga semester 6. Sebelum masuk ke tutorial, saya akan menjelaskan sedikit tentang fungsi validitas. Validitas berfungsi untuk mengetahui kevalidan angket. Dasar pengambilan keputusan yaitu jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka data tersebut valid. Jika R hitung lebih kecil dari R tabel, maka data atau angket tidak valid. Saya sudah menyediakan contoh soal untuk menguji kevalidan dan reliabilitas data. Saya menggunakan SPSS versi 21. Nah, ini adalah contoh soal dari saya, bisa dibaca terlebih dahulu. Seorang guru melakukan penelitian dengan menggunakan skala untuk mengetahui tinggi pemahaman siswa dalam pembelajaran materi logaritma. Guru tersebut membuat 10 butir pertanyaan menggunakan skala, yaitu 1 sangat tidak paham, 2 tidak paham, 3 paham, 4 sangat paham. Ini adalah hasil dari angket yang diberikan kepada siswa. Setelah kita mengetahui hasil angket yang sudah diberikan, maka kita akan membuka aplikasi SPSS yang sudah terinstall. Kemudian tekan variabel view yang berada di pojok kiri bawah. Kemudian ketik item 1 di kolom name sesuai dengan skor item. Jadi untuk penempatan item disesuaikan dengan skor item yang diberikan. Lalu ketik skor item di hasil paling akhir, kemudian rubah nilai desimal menjadi 0. Jika sudah, maka bisa memasukkan data yang sudah diperoleh tadi ke SPSS di data view. Jika sudah, kita bisa menekan icon analyze, kemudian dilanjut korelate, dan dilanjut bivariate. Setelah itu, kita copy semua data yang ada, kemudian kita pindahkan. Setelah data terpindah, maka kita klik OK. Dan hasil dari korelasi akan muncul seperti berikut. Setelah output SPSS muncul, maka akan diuji kevalidan data tersebut. Skor total merupakan R hitung. Jika sudah mengetahui R hitung, kita cari R tabel dengan menggunakan R tabel signifikansi. Nah, kita bisa lihat seperti
skor total 534.706.971 itu merupakan hasil dari skor total data tersebut. Berikut merupakan R-tabel signifikansi. Untuk menguji kevalidan data atau angket ini, maka kita ambilnya 5%. Nah, untuk R-tabelnya sendiri kita umpamakan sama dengan N. Nah, untuk N di sini merupakan populasi atau sampel atau yang mengisi data-data tersebut. Nah, untuk yang mengisi data-data tersebut ada 12 siswa. Setelah itu, kita cocokkan N12 dengan R-tabel signifikansi 5%. Hasilnya yaitu 0,576. Setelah itu kita copy pastekan N sama dengan 0,576. Nah, kita setelah mengetahui N sama dengan 0,576, maka kita bisa mengambil keputusan jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka valid. Jika R hitung lebih kecil dari R tabel, maka tidak valid. Nah, setelah kita mengetahui R tabel tersebut, maka kita bandingkan dengan R hitung. Jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka data tersebut valid. Jika R hitung tersebut lebih kecil dari R tabel, maka data tersebut tidak valid. Kita bandingkan satu persatu untuk mengetahui kevalidan data tersebut. Nah, di situ kita bisa lihat skor total dari nomor 1 dengan R tabel, maka R hitung lebih kecil daripada R tabel, dan bisa dipastikan jika data tersebut tidak valid. Kemudian kita bisa lihat lagi di nomor 9. Jika R hitung lebih kecil dari R tabel, dan dipastikan data tidak valid. Keputusan dari uji validitas tersebut, maka nomor 1, 9, dan 10 dinyatakan tidak valid. Dikarenakan R hitung lebih kecil daripada R tabel. Nah, setelah kita mengetahui hasil dari validitas angket tersebut, maka kita berlanjut ke reliabilitas. Untuk mengetahui reliabilitas, kita kembali ke data yang tadi, kemudian kita klik analisis, kemudian klik scale, kemudian kita klik reliability analysis, kemudian kita pindahkan semua data seperti tadi kecuali skor total. Setelah itu kita klik statistik. Setelah itu kita klik scale if item delete. Nah, setelah sudah kita klik continue. Kita klik OK. Nah, dari hasil tersebut, maka hasil alfa yang diperoleh yaitu 838. Untuk memperoleh konsistensi atau reliabilitas, maka alfa lebih besar dari R tabel. Keputusan uji reliabilitas dari hasil ini yaitu angket reliable atau konsisten.
Kesimpulannya dari hasil ini, maka untuk validitas nomor 1, 9, dan 10 tidak valid, dan keputusan untuk uji reliabilitas maka angket reliable atau konsisten. Sekian, terima kasih dari saya. Jika ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.